Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang impedensi matching network, yang mana materi ini adalah untuk memastikan transfer energi sinyal terjadi semaksimal mungkin dari satu titik ke titik lain. Untuk itu, mari kita tonton video overview-nya. Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya semua gadget canggih kita bisa bekerja dengan lancar? Ternyata ada satu trik tak terlihat di dunia rekayasa yang jadi kuncinya. Dan sekarang kita akan bongkar rahasia itu. Coba dipikirin, apa coba persamaannya router WiFi di rumah kita sama senar gitar? Aneh ya kedengarannya. Tapi percayalah, jawabannya ini bakal nunjukin ke kita sebuah konsep rekayasa yang super penting. Jawabannya, dua-duanya harus selaras atau pas biar bisa berfungsi maksimal. Kalau senar gitar nggak pas ya suaranya sumbang kan? Nah, di dunia elektronik, kalau nggak pas, akibatnya jauh lebih parah. Sinyal bisa hilang, koneksi internet putus, dan banyak energi kebuang sia-sia. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari masalah utamanya, yaitu pantulan sinyal. Terus kita lihat solusinya, namanya penyesuaian impedansi. Kita juga bakal ngintip alat-alat yang dipakai insinyur, kayak stub dan L-section. Dan terakhir kita akan kenalan sama peta ajaib mereka, Smith Chart. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus kenalan sama penjahat dalam cerita ini, pantulan sinyal. Apa sih itu? Nah, ini yang terjadi kalau ada yang nggak beres di jalur transmisinya. Gini deh, bayangin kamu lagi mainin tali. Kamu bikin gelombang di tali yang tipis, terus tali itu nyambung ke tali yang lebih tebal. Pas gelombangnya nyampe di sambungan, apa yang terjadi? Pasti sebagian gelombangnya mantul balik kan? Nah, persis kayak gitu kejadiannya sama sinyal listrik di dalam sirkuit elektronik. Jadi kalau impedansinya sesuai atau cocok, itu ibaratnya jalan tol yang super mulus. Sinyal meluncur lancar tanpa hambatan. Tapi, kalau impedansinya nggak cocok, itu kayak tiba-tiba ada polisi tidur gede di tengah jalan tol. Sinyalnya kaget, dan sebagian energinya mantul balik ke belakang. Dan ini masalah yang besar loh. Bukan cuma soal energi yang kebuang sia-sia, tapi kualitas sinyalnya sendiri jadi hancur. Jadi kacau, berantakan, dan ya, nggak bisa diandelin sama sekali. Oke, masalahnya jelas ya, ada polisi tidur yang bikin sinyal mantul. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah para insinyur melakukan sihir mereka, yang namanya penyesuaian impedansi. Gampangnya gini, penyesuaian impedansi itu adalah proses menjodohkan sumber sinyal dengan tujuannya. Tujuannya supaya mereka nyambung dengan sempurna dan gak ada lagi energi yang mantul atau terbuang percuma. Caranya cerdik banget, para insinyur ini gak maksa sumber atau tujuannya buat berubah. Malah mereka nyisipin sesuatu di tengah-tengah. Anggap aja kayak penerjemah super canggih. Jaringan penyesuai ini mengelabui sumber sinyal supaya dia ngira tujuannya itu adalah pasangan yang sempurna. Oke, sekarang kita intip kotak perkakas para insinyur. Salah satu alat andalan mereka buat sihir ini namanya adalah stub. Apa itu stub? Kelihatannya sepele banget, cuma potongan jalur sirkuit tambahan. Tapi jangan salah, ini bukan sembarang potongan. Panjang dan posisinya itu dihitung dengan presisi tingkat tinggi. Nah, ini bagian yang paling keren. Cara kerja stub itu ibaratnya melawan api dengan api. Jadi kan ada pantulan sinyal yang nggak kita mau. Si stub ini sengaja menciptakan pantulan baru, tapi yang arahnya berlawanan 180 derajat. Hasilnya? Dua pantulan ini tabrakan dan saling menghancurkan. Sinyal utama pun bisa lewat dengan aman tanpa gangguan. Tapi, stub ini punya kelemahan. Nggak selamanya bisa dipakai. Makanya, para insinyur punya alat lain di kotak perkakas mereka. Masalahnya apa? Ukuran. Jadi, untuk sinyal-sinyal frekuensi rendah, panjang gelombangnya tuh jadi gede banget. Artinya, stub yang dibutuhin juga harus panjang banget. Yang nggak bakal muat dong di papan sirkuit handphone kita yang makin lama makin tipis. Nah, solusinya adalah pakai L-section. Ini kayak versi miniaturnya stub. Daripada pakai jalur sirkuit yang panjang, L-section ini pakai komponen-komponen elektronik kecil kayak induktor dan kapasitor yang dirangkai jadi bentuk huruf L. Efeknya sama, tapi ukurannya jauh lebih mungil dan ringkas. Oke, pertanyaannya sekarang gimana para insinyur itu tahu harus pakai stop sepanjang apa? Atau nilai kapasitornya berapa? Apa mereka nebak-nebak? Tentu enggak. Mereka punya peta harta karunnya sendiri. Dan inilah dia, Smith Chart. Kelihatannya pusingin ya, penuh lingkaran dan garis melengkung. Tapi coba anggap ini sebagai Google Maps buat para insinyur frekuensi radio. Semua perhitungan rumit soal impedansi bisa divisualisasikan dengan mudah di sini.
Setiap titik di peta ini nunjukin satu kondisi impedansi. Nah, titik paling sempurna, tujuan akhir kita, itu ada di tengah-tengah peta. Disitulah nggak ada pantulan sama sekali. Tugas insinyur adalah mencari cara, pakai alat-alat tadi, untuk menggerakkan titik impedansi yang awalnya nggak pas, menuju ke pusat peta itu. Jadi, kalau sinyal kita nggak cocok, posisinya itu ada di suatu tempat di peta ini, jauh dari pusat. Dia tersesat istilahnya. Dan disinilah kondisi paling boros energi dan pantulan paling parah terjadi. Nah, dengan nambahin stop atau L-section, si insinyur ini pada dasarnya lagi membuat jalan di peta. Mereka mengerahkan titik yang tersesat itu, ngikutin garis-garis di Smith chart, sampai akhirnya tiba di pusat. Tiba di titik kecocokan yang sempurna. Dan hasilnya, luar biasa. Dengan penyesuaian impedansi yang tepat, lebih dari 99% daya bisa ditransfer dengan sukses. Bayangin, hampir nggak ada yang kebuang. Inilah efisiensi tingkat tinggi. Jadi, intinya adalah, di balik setiap koneksi Wi-Fi yang kencang, setiap panggilan telepon yang suaranya bening, atau setiap video yang kita streaming tanpa buffer, ada seni tak terlihat ini yang bekerja. Seni penyesuaian impedansi yang bikin semuanya mungkin. Nah, sekarang Anda udah tahu satu rahasia besar di dalam gadget Anda. Ini jadi pengingat ya, kalau teknologi yang kita pegang tiap hari, yang kelihatannya simple, ternyata di dalamnya penuh sama ide-ide jenius yang rumit dan luar biasa. Jadi penasaran nggak, kira-kira keajaiban tak terlihat apa lagi yang ada di sana? Oke, itu tadi video overview-nya. Sekarang kita masuk pada subbab single reactive element or stub matching. Sebuah stub pada dasarnya merupakan potongan jalan buntu dari sebuah jalur transmisi kabel. Ujungnya bisa dibiarkan terbuka disebut open circuit atau di hubungan singkat disebut short circuit. Dengan panjang yang tepat, stub ini bisa bertindak sebagai kapasitor atau induktor. Nah, untuk rangkaian stub paralelnya seperti pada di gambar ini 5.3. Tujuannya yaitu untuk menentukan satu titik yang tepat di mana jalur transmisi untuk meletakkan satu stub dengan panjang yang tepat. Di mana stub diletakkan, kita harus bergerak dari beban sampai menemukan titik di mana bagian rel impedansi menjadi pas. Nah, seberapa sih panjangnya stub ini? Panjangnya diatur untuk menghilangkan bagian imajiner yang tersisa di titik itu. Untuk menemukan dua nilai ini, kita bisa menggunakan Smith chart. Nah, intinya satu stub itu diletakkan di lokasi presisi untuk menyelesaikan satu masalah mismatch-nya. Next. Ya, yang kedua adalah double stop matching. Double stop matching adalah teknik penyesuaian impedansi yang menggunakan dua stop atau potongan saluran transmisi yang dipasang paralel pada jalur transmisi utama untuk mencocokkan impedansi beban dengan impedansi karakteristik jalur. Metode ini digunakan untuk mentransfer daya maksimum dari sumber ke beban dengan mengurangi refleksi sinyal pada jalur transmisi. Double stop matching banyak digunakan dalam sistem frekuensi tinggi dan gelombang mikro seperti di perangkat laboratorium, jaringan pencocokan antena, dan filter. Kemudian ada matching network using lumped element. Nah, kapan kita pakai ini? Biasanya pada frekuensi yang lebih rendah di mana stub atau potongan kabelnya akan menjadi terlalu panjang dan tidak praktis. Kita menggunakan komponen elektronik dasar yang kita kenal yaitu induktor dan kapasitor. Jaringan ini disebut L-section karena konfigurasinya terlihat seperti huruf L. Tujuannya mengubah impedansi beban agar cocok dengan sumber. Ada dua pilihan cara dari L-section ini yaitu resistif dan reaktif. Untuk resistif ini menggunakan resistor, reaktif menggunakan induktor dan kapasitor. Pilihannya tergantung kebutuhan, apakah butuh efisiensi daya tinggi di satu frekuensi atau performa yang cukup banyak di banyak frekuensi. Untuk rangkaiannya seperti pada gambar 5.15 di presentasi ini. Masuk pada bab selanjutnya dengan judul bab impedansi transformer. Ini merupakan metode yang digunakan bukan menambahkan komponen di samping, tapi secara bertahap mengubah karakteristik dari jalur transmisinya itu sendiri. Kita akan melihat video overview berikut ini. Wi-Fi, teleponan, streaming video, semua itu kan sinyal yang nggak kelihatan. Tapi pernah kepikiran nggak gimana caranya sinyal itu nggak hilang begitu aja di tengah jalan? Ternyata ada pertempuran tersembunyi di dalam setiap gadget kita. Hari ini kita bakal bongkar satu prinsip rekayasa jenius yang jadi kunci kemenangan pertempuran itu. Coba deh liatin HP atau router kalian.
Di dalam sirkuitnya yang rumit itu, ada energi sinyal yang terus-terusan hilang. Kenapa ya? Ini bukan sulap, ini masalah fisika yang dihadapi para insinyur setiap hari. Dan solusinya? Wah, cerdas banget. Pernah dengar gema suara di lembah kan? Sebagian energi suara kita itu mantul balik. Nah, hal yang persis sama terjadi sama sinyal listrik. Waktu sinyal jalan lewat kabel terus nabrak dinding elektronik, sebagian energinya mantul balik. Gema listrik inilah yang jadi musuh utama kita. Oke, kita kasih nama resmi ya buat musuh kita ini, pantulan sinyal. Ini bukan cuma gangguan biasa loh. Pantulan ini bisa merusak data, bisa ngurangin daya, dan intinya bisa bikin koneksi Wi-Fi kita jadi lemot atau suara telepon jadi putus-putus. Jadi apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah ketidakcocokan impedansi. Gini deh, bayangin impedansi itu kayak kepadatan suatu benda. Waktu cahaya lewat dari udara terus masuk ke air, sebagian cahayanya kan mantul tuh karena kepadatannya beda. Nah, sama persis kayak sinyal listrik. Kalau dia jalan dari komponen yang impedansinya rendah ke yang tinggi, dia bakal ngelihat ada dinding dan sebagian bakal mantul. Ya jelas, para insinyur punya cara dong buat ngukur gema ini. Mereka nyebutnya koefisien pantulan atau gamma. Anggap aja ini kayak nilai rapor buat sinyal. Kalau nilainya 0, itu artinya sempurna. Semua sinyal berhasil lewat. Kalau nilainya 1, wah itu gagal total, semua sinyalnya mantul balik. Tujuannya udah jelas, dapetin nilai serendah mungkin. Terus gimana caranya kita ngalahin gema ini dan dapetin nilai 0? Yuk kita mulai dengan solusi pertama yang elegan, semacam pahlawan dalam cerita kita. Ini cara yang cerdas banget buat ngebangun jembatan yang sempurna antara dua impedansi yang nggak cocok. Dan inilah pahlawan pertama kita, transformator seperempat gelombang. Idenya itu jenius. Daripada kita paksa sinyalnya loncat ngelewatin dinding impedansi, kita bangun aja sebuah jembatan di antara keduanya. Jembatan ini didesain sedemikian rupa supaya si sinyal ngerasa transisinya mulus, nggak ada hambatan sama sekali. Resep buat jembatan ini ternyata elegan banget. Pertama, kita hitung impedansi ajaib buat jembatan kita, yaitu akar kuadrat dari perkalian impedansi awal dan akhir. Kedua, kita potong jembatannya dengan panjang yang super presisi, pas banget seperempat panjang gelombang dari sinyal target kita. Dua langkah simpel tapi presisi itu segalanya. Dan hasilnya sempurna. Di frekuensi yang pas banget sama rancangan kita, pantulannya jadi 0%. Koefisien pantulan kita jadi 0. Ini kemenangan total. Sinyalnya meluncur mulus dari satu sisi ke sisi lain, seolah-olah nggak ada perubahan apa-apa. Tapi, kayak pahlawan di cerita-cerita tragedi, solusi sempurna ini punya satu kelemahan fatal. Jembatan ini cuma sempurna buat satu frekuensi spesifik. Begitu frekuensi sinyalnya geser sedikit aja, jembatannya kayak langsung runtuh, dan gema listrik itu balik lagi. Nah, disinilah kita masuk ke dilema utamanya rekayasa frekuensi radio. Di dunia nyata, sinyal kayak Wi-Fi atau 5G itu kan nggak pakai satu frekuensi aja. Mereka pakai seluruh rentang frekuensi, atau yang kita sebut bandwidth. Jadi, kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Jadi pilihannya gini, mau sempurna di satu titik aja, atau cukup bagus tapi bisa di rentang yang lebar. Sinyal Wi-Fi atau 5G itu kan nggak kayak laser yang warnanya cuma satu. Dia itu lebih kayak pelangi yang punya banyak frekuensi. Jadi buat dunia modern, kita butuh bandwidth. Kita butuh jembatan yang lebih lebar. Artinya, pahlawan kita yang tadi itu, si transformator satu bagian, harus berevolusi. Kita butuh cara buat memperluas jembatan itu, bikin dia lebih kuat, dan lebih fleksibel buat nangani lalu lintas data yang makin banyak dan makin cepat. Idenya simple tapi brilian. Kalau satu lompatan gede yang curam itu terlalu susah buat sinyal, kenapa nggak kita ganti aja jadi serangkaian anak tangga? Setiap langkahnya adalah perubahan impedansi yang lebih kecil dan lebih landai. Transisi yang lebih mulus artinya lebih sedikit pantulan. Dan hasilnya kita bisa lihat di sini, dramatis banget. Cuma dengan satu anak tangga, kita cuma dapat 22% bandwidth. Tapi dengan 4 anak tangga, bandwidth kita melonjak sampai 80%. Itu hampir 4 kali lipat jangkauan frekuensi yang bisa kita pakai secara efisien. Peningkatan yang luar biasa. Nambahin lebih banyak bagian itu jelas berhasil. Transisinya jadi lebih mulus, dan sinyal bisa lewat di rentang frekuensi yang lebih lebar. Tapi kan namanya insinyur selalu nanya, apa ini cara yang paling efisien? Apa paling mulus itu selalu berarti terbaik? Jawabannya ternyata enggak. Oke, sekarang kita sampai di puncak kecerdasan rekayasa di cerita ini. Sebuah solusi yang dinamai dari seorang matematikawan yang dasarnya dari ide yang sedikit berlawanan sama intuisi kita.
Nah ini dia, pertanyaan yang nge-challenge semua asumsi kita. Kita kan mikirnya yang paling mulus itu yang paling bagus. Tapi gimana kalau itu salah? Gimana kalau dengan sengaja nambahin sedikit riak yang terkontrol, kita justru bisa dapat performa yang jauh lebih baik? Dan inilah ide jenius dari desain Chebyshev. Lupakan soal kurva yang mulus-mulus, justru kita tentuin dulu batas pantulan maksimal yang masih bisa kita toleransi itu berapa. Terus, kita desain jembatannya supaya pantulannya beriak naik turun, tapi selalu di bawah batas itu, di seluruh rentang frekuensi yang kita mau. Inilah yang disebut respons riak sama. Kita sengaja ngorbanin kesempurnaan di satu titik. Udah nggak ada lagi tuh titik di mana pantulannya nol. Tapi gantinya apa? Kita dapat performa yang bagus secara merata di rentang frekuensi yang jauh lebih lebar. Kita seolah membayar dengan sedikit riak untuk mendapatkan hadiah berupa bandwidth yang maksimal. Di tabel ini kelihatan banget bedanya. Desain yang mulus atau binomial itu bagus, tapi pantulannya naik terus. Desain Chebyshev yang ada riaknya itu yang optimal. Dengan jumlah anak tangga yang sama, dia ngasih bandwidth paling luas yang mungkin bisa dicapai. Itulah definisi efisiensi. Jadi yuk kita rekap perjalanan kita. Kita mulai dari masalah gema listrik yang bikin sinyal jadi lemah, terus kita nemu solusi simpel yang sempurna tapi terlalu sempit, kita perbaiki dengan nambahin anak tangga biar transisinya lebih mulus dan bandwidthnya lebih lebar, dan akhirnya kita temukan solusi paling optimal dengan cara merangkul ketidaksempurnaan yang terkontrol demi memaksimalkan efisiensi. Dan ini ngebawa kita ke sebuah ide yang lebih besar lagi. Cerita ini bukan cuma soal sinyal. Ini tentang pelajaran bahwa ngejar kesempurnaan yang mutlak itu kadang-kadang malah nggak efisien. Dengan cara merangkul dan mengelola ketidaksempurnaan secara cerdas, kita justru bisa mencapai hasil yang jauh lebih optimal dan kuat. Pertanyaannya adalah, di mana lagi ya prinsip ini bisa mengubah cara kita mikir, baik dalam teknologi maupun dalam hidup kita? Selanjutnya yaitu single section quarter wave transformer. Persamaan ini memberikan impedansi karakteristik transformator seperempat gelombang, satu bagian untuk bagian penyesuaian. Transformator ini dirancang untuk frekuensi tertentu dan panjang transformator hanya sama dengan lambda per 4 seperti pada namanya, yaitu quarter wave transformer. Pada frekuensi yang dirancang tersebut, panjangnya berbeda pada frekuensi lain dan penyesuaian impedansi secara bersamaan tidak mungkin dilakukan. Prinsip dasarnya yaitu menggunakan saluran lambda per 4. Transformator ini membantu mencocokkan impedansi beban sebenarnya dari saluran transmisi dengan panjang saluran transmisi yang sama dengan seperempat panjang gelombang. Kemudian di sini ada multi-section quarter wave transformer. Multi-section quarter wave transformer adalah cara yang lebih canggih untuk mencocokkan atau me-match impedansi antar dua bagian sirkuit agar sinyal bisa lewat dengan efisien di rentang frekuensi yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk membuat transmisi dari impedansi sumber ke impedansi beban menjadi jauh lebih mulus. Dengan anak tangga ini, sinyal tidak merasa ada perubahan yang drastis sehingga lebih sedikit sinyal yang memantul kembali di rentang frekuensi yang lebih luas. Semakin banyak anak tangga yang digunakan, semakin lebar bandwidth yang dapat dicapai. Oke, next. Lalu transformator with uniformly distributed section reflection coefficient. Jadi trafo dan koefisien refleksi bagian yang terdistribusi secara seragam adalah jenis jaringan pencocokan impedansi multiseksi yang memberikan respon pita lurus atau baseband semaksimal mungkin. Jaringan ini merupakan variasi dari trafo seperempat gelombang multiseksi, di mana setiap bagiannya memiliki panjang listrik yang sama, tetapi dengan impedansi karakteristik yang berbeda. Untuk konsep dasarnya yaitu biasanya digunakan dalam broadband matching, dan impedansi salurnya itu selalu berubah secara bertahap atau tapered dari Z0 ke ZL. Untuk aplikasinya biasanya trafo dengan koefisien refleksi bagian yang terdistribusi secara seragam. Ini digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan bandwidth lebar dan respon pantulan yang sangat rata dan rendah dalam pita tersebut. Ini termasuk sistem frekuensi tinggi dan sirkuit gelombang mikro.
Di sini ada binomial transformer yang mana merupakan salah satu jenis transformer impedansi multiseksi yang dirancang untuk memberikan respon frekuensi yang sangat mulus dan tanpa riak atau maksimal flat. Ciri utamanya yaitu respon frekuensinya mulus, desainnya matematis, dan trade-off atau bandwidth yang dihasilkan sedikit lebih sempit jika dibandingkan dengan transformer jenis Chebyshev yang memiliki jumlah seksi yang sama. Untuk gambaran dari binomial transformer ada pada gambar 6.9. Next. Selanjutnya, Chebyshev transformer. Chebyshev transformer merupakan suatu kesatuan transformator seperempat gelombang, yaitu satu saluran dengan impedansi karakteristik yang ditempatkan antara impedansi karakteristik saluran dan impedansi beban. Chebyshev transformator ini merupakan suatu penyesuaian impedansi yang dapat memberikan bandwidth yang relatif besar. Untuk contoh gambarnya seperti yang ada di gambar kanan. Kemudian konsep dasarnya yaitu pengembangan dari multi-section quarter wave transformer yang tadi sudah dijelaskan, dan berdasarkan fungsi Chebyshev yaitu mengoptimalkan ripple refleksi dalam bandwidth tertentu. Untuk aplikasinya banyak. Ideal untuk aplikasi di mana lebar pita adalah prioritas dan fluktuasi kecil dalam respons dapat ditoleransi. Kemudian ada exact formulation and design of multi-section impedance transformer. Metode formulasi tepat ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa refleksi dari setiap seksi kecil. Sebaliknya, ia menggunakan konsep yang disebut radio kehilangan daya atau power loss ratio. PLR. Secara singkat, prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendefinisikan respon idealnya, kemudian menyamakan dengan rumus fisiknya, dan yang terakhir menghitung nilai tepatnya. Singkatnya, ini adalah metode desain yang rigorous dan akurat secara matematis untuk menciptakan transformer multiseksi yang performanya sesuai dengan teori, bahkan untuk kasus-kasus yang paling sulit. Selanjutnya, tapered transmission lines atau sebuah saluran transmisi yang meruncing atau tapered adalah jenis trafo impedansi yang dirancang agar impedansi karakteristiknya berubah secara bertahap sepanjang jalurnya. Perubahan ini memungkinkan saluran untuk mencocokkan impedansi antara sumber dan beban yang berbeda pada rentang frekuensi yang lebar. Hal ini dilakukan dengan meminimalkan pantulan sinyal sehingga memaksimalkan transfer daya. Untuk tujuannya yaitu menghasilkan refleksi kecil dan tersebar di seluruh panjang saluran sehingga refleksi total minimal. Synthesis of transmission line taper. Sintetis taper saluran transmisi adalah proses desain terbalik, di mana alih-alih memulai dengan bentuk fisik sebuah taper atau saluran transmisi dan kemudian menganalisis bagaimana performanya, proses sintesis ini dimulai dari akhir. Yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu respon frekuensi yang diinginkan. Yang kedua, menggunakan alat matematika bernama transformasi Fourier terbalik atau inverse Fourier transform. Kita akan menghitung mundur dari respon frekuensi tersebut. Kemudian hasilnya adalah bentuk fisik atau profil impedansi dari taper yang harus dibuat untuk mencapai performa yang diinginkan. Singkatnya, sintesis adalah model untuk merancang bentuk fisik sebuah komponen berdasarkan spesifikasi performa yang sudah ditetapkan. Lalu, Budde-Vanno constraints for lossless matching network. Pembatasan Budde-Vanno adalah pembatasan fundamental berbasis integral pada kinerja yang dapat dicapai oleh jaringan penyusul impedansi atau impedan matching network yang pasif, linear, dan invarian terhadap waktu. Batasan ini menjelaskan pertukaran intrinsik antara kualitas pencocokan impedansi dan lebar pita bandwidth di mana pencocokan tersebut dapat dipertahankan. Budde-Vanno ini diperkenalkan oleh Hendrik Budde dan Robert Vanno yang menyatakan batas teoritis maksimum bandwidth matching untuk sistem tanpa rugi atau lossless. Pembatasan Budde-Vanno adalah landasan teori pencocokan lebar pita yang menyediakan alat penting untuk menilai potensi kinerja maksimum dari jaringan pencocok. Perancang menggunakan batasan ini untuk menentukan batas fundamental suatu sirkuit sebelum memulai sintesis. Pembatasan ini mengasumsikan jaringan yang pasif, linear, dan invarian terhadap waktu.
Untuk subbab yang terakhir yaitu synthesis of transmission line taper. Seperti yang sudah kita lihat, tidak ada solusi yang terbaik untuk semua kasus. Pilihannya tergantung pada aplikasi kita. Butuh presisi di satu frekuensi tinggi dan tidak masalah dengan posisi, maka pakai single stop. Kemudian apabila butuh fleksibilitas posisi di frekuensi tinggi, menggunakan double stop. Bekerja di frekuensi rendah dan butuh efisiensi maksimal, pakai L-section reaktif atau LC. Kalau butuh performa lossless di rentang frekuensi yang lebar, maka kita menggunakan multi-section transformer. Semakin banyak seksi, semakin lebar bandwidth-nya. Pada akhirnya, semua teknik rumit yang kita bahas ini punya satu tujuan yang sangat sederhana, yaitu memastikan energi sinyal yang kita kirim bisa sampai ke tujuan dengan utuh, tanpa banyak drama pantulan di tengah jalan. Sekian presentasi dari saya dan Ahmad Thoriqul. Sekian, terima kasih. Like sugar on my tongue, your body so sweet, sweet, sweet.